Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa solusi untuk mengelola diabetes kronis yang mungkin diderita kerabat Anda, lalu pupuk untuk sawah yang gersang di desa, dan pakan yang membuat kandang ayam terbebas dari bau menyengat itu? Ternyata membutuhkan satu kunci utama yang persis sama. Iya kan? Betul, persis sama. Karena selama ini, sadar atau enggak, kita itu kayak memisahkan dunia ini dalam kotak-kotak yang kaku banget ya. Sangat terisolasi. Kan tubuh manusia itu urusan dokter dengan resep obatnya. Terus tanah dan tanaman itu urusan insinyur pertanian dengan bahan kimia sintetisnya. Hewan ternak diserahkan pada dokter hewan. Semuanya terpisah. Ya, kita sudah terlalu lama didikte oleh pendekatan yang sangat reduksionis ini. Kalau daun tanaman menguning, ya kita beri pupuk kimia. Kalau kolesterol Anda naik, kita minum pil penurun kolesterol. Selalu sibuk memadamkan api gejalanya ya. Bergabung, atau sedang mencari sebuah rangkuman yang komprehensif, tanpa harus bingung, misi kita hari ini adalah memberikan panduan ringkas bagi pemula. Ya, sebuah panduan untuk memahami gambaran besarnya. Betul, kita akan membedah 4 pilar lini produk utama dari sebuah perusahaan bernama Bima atau PT Bima Life Future. Dan materi yang kita bahas hari ini bersumber langsung dari transkrip paparan komprehensif CEO perusahaan tersebut. Yang mana mereka memaparkan sebuah visi yang sangat holistik ya. Kalau kita lacak akarnya, produk-produk ini sudah dikenal dan diuji coba sejak tahun 2006. Dan saya rasa penting untuk ditekankan di sini agar Anda yang mendengarkan tahu bahwa ini bukan sekedar klaim kosong. Perusahaan ini beroperasi dengan legalitas penuh. Ya, itu krusial. Mereka terdaftar resmi di Kemenkumham, memiliki izin edar BPOM, lalu bersertifikasi halal, dan yang luar biasa, mereka telah meraih lebih dari 40 penghargaan. Wah, 40 penghargaan itu bukan angka yang kecil loh. Betul, dan ada satu penghargaan terbaru yang sangat relevan, tepat di tanggal 8 Maret kemarin. Formulator utama mereka, Ibu Luciana Wati, menerima penghargaan sebagai figur perintis wanita di Asia. Nah, gagasan utama yang ditawarkan beliau inilah yang menjadi daya tarik utama kita hari ini. Bagaimana jika solusi untuk kesehatan manusia, kesuburan tanaman, kualitas hewan ternak, dan vitalitas harian kita ternyata berasal dari satu prinsip yang sama, yaitu kemampuan alami biologi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Self-healing ya? Betul. Self-healing yang diaktifkan kembali menggunakan kekayaan herbal asli Nusantara. Oke, mari kita bedah perlahan. Kita harus mulai dari elemen yang paling dekat dengan Anda yang sedang mendengarkan. Tubuh manusia itu sendiri. Tepat, kesehatan tubuh Anda sendiri. Sebelum kita bicara muluk-muluk soal menyelamatkan lingkungan, kita harus memperbaiki rumah kita terlebih dahulu. Dan lini produk pertama ini bernama L-Cure, diambil dari mitologi Yunani, dewa penyembuhan. Nama yang sangat merepresentasikan fungsinya. Dan evolusi ramuan L-Cure ini sangat panjang. Awalnya, ini bermula dari 18 jenis fitofarmaka atau tanaman berkhasiat farmasi. 18 jenis ya? Ya, tapi di tangan Ibu Luciana Wati, formula ini disempurnakan hingga menjadi 65 jenis herbal. Dan di dalamnya terkandung 18 asam amino esensial. Lalu ada probiotik, enzim, dan berbagai macam vitamin dari A, D, E, K hingga B kompleks. Wow, 65 herbal. Tapi coba kita bandingkan pendekatan ini dengan realita medis modern. Saya sering mengibaratkan pendekatan medis modern itu kayak saat Anda melihat cat tembok rumah Anda mengelupas dan berjamur karena ada pipa air yang bocor parah di baliknya. Iya, analogi yang bagus. Pendekatan saat ini kan seringnya cuma sibuk mengecat ulang tembok itu biar terlihat bagus sesaat kan? Padahal pipanya masih bocor. Selama pipanya bocor, dindingnya pasti akan hancur lagi. Nah, mari kita lihat contoh konkretnya pada aturan 3J untuk diabetes. Jaga jenis, jaga jumlah, dan jaga jam makan. Yang mana itu adalah aturan standar di mana-mana. Betul, tapi kalau dipikir-pikir, itu kan cuma manajemen gejala. Itu cuma mengecat tembok yang rusak. Itu nggak menyembuhkan akar masalahnya, yaitu sel pankreas yang rusak. Yang sangat mempesona di sini adalah realita biologi di dalam tubuh Anda sendiri. Tubuh manusia dewasa itu kan mengganti sekitar 60 hingga 86 miliar sel setiap harinya. Miliaran sel setiap hari? Miliaran ya. Dan analoginya, dari sumber yang kita bahas, tubuh itu ibarat sebuah rumah. Asam amino adalah bahan bangunannya, seperti batu bata dan semen. Oke, bahan bakunya. Betul. Dan enzim adalah tukangnya.
Anda tidak bisa membangun rumah kalau cuma punya batu bata, tapi nggak ada tukangnya kan? Ah, masuk akal. Begitu juga sebaliknya. Tukangnya nganggur kalau nggak ada batu bata. Tepat sekali. Nah, El-Kirwi ini menyediakan keduanya dalam bentuk tetesan kecil. Menyediakan bahan bangunan sekaligus tukangnya langsung ke tingkat seluler. Wah, dan ini ada kisah nyatanya loh untuk memperjelas poin ini. Ada kisah luar biasa dari Pak Januar. Beliau ini usianya 70-an tahun. Dan bayangkan, dikepung oleh 8 penyakit degeneratif. 8 penyakit sekaligus? Iya, asam urat, prostat, vertigo, katarak, batu ginjal, dan lainnya. Beliau sampai nggak bisa naik tangga. Tapi setelah rutin konsumsi ini, vertigonya hilang, beliau bisa nyetir lagi, dan yang paling gila, usia biologis selnya turun menjadi 47 tahun. Itu karena sel-selnya diregenerasi ya? Sel yang rusak diganti dengan yang baru? Betul. Beliau sampai bilang, uang itu nggak jadi masalah ketika kualitas hidup bisa kembali. Ada juga kasus Fajar yang ginjalnya bocor. Dia harus minum 36 butir obat sehari. 36 butir? Itu merusak organ lain pasti. Tapi setelah intervensi ini, turun drastis. Jadi hanya 5 tetes L-Cure saja. Dan ada juga kasus Alex yang sembuh dari cacar ular atau herpes zoster yang nyerinya minta ampun itu. Ini membuktikan bahwa tubuh kita sebenarnya punya kapasitas untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika diberi nutrisi seluler yang tepat. Tepat sekali. Tapi ini membawa kita ke transisi yang sangat logis. Kalau sel tubuh kita rusak karena nutrisi yang buruk, dari mana nutrisi itu berasal? Dari makanan kita tentu saja. Dan makanan kita berasal dari tanah yang sejujurnya sedang sakit keras. Disinilah lini produk kedua masuk, namanya betani. Ya, kita harus melihat dampak dari revolusi hijau di era 60-an dan 70-an. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan itu membuat tanah kita menjadi keras, kering, dan kehilangan mikroorganismenya. Menghilangnya kunang-kunang dan capung di sawah ya. Betul sekali. Di dalam sumber kita, tanah itu dideskripsikan seperti seorang ibu yang dipaksa melahirkan terus-menerus tanpa henti. Tanpa waktu istirahat sama sekali. Ya, dicekoki bahan kimia terus. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Waktu saya baca soal betani ini, saya harus kritis ya. Tunggu dulu, apakah ini cuma sekedar pupuk cair biasa yang janjinya selangit? Atau ada sesuatu yang secara fundamental mengubah biologi tanah itu sendiri? Ini bukan sekedar pupuk cair biasa. Betani adalah sebuah booster pupuk premium yang merestorasi unsur hara makro dan mikro. Ini membenahi tanah yang sudah rusak tadi. Restorasi dari dasar ya? Tepat. Dan lihat efisiensinya. Anda cuma butuh 1 tetes untuk 1 liter air. Bahkan untuk pohon besar yang butuh banyak nutrisi seperti kelapa sawit, itu hanya butuh sekitar 30 tetes. 30 tetes untuk 1 pohon sawit raksasa. Itu luar biasa irit. Dan ada bukti konkretnya kan? Banyak sekali. Contohnya, rekor muri di Karawang tahun 2010. Lahan yang tadinya cuma bisa panen jagung 8 ton, melonjak jadi 26,5 ton per hektar berkat formula ini. Dari 8 ke 26 ton, itu lebih dari 3 kali lipat. Terus ada kisah Kang Ulus Mawan yang akhirnya bisa mengekspor baby buncisnya ke Singapura karena kualitasnya jadi sempurna. Dan jangan lupakan Pak Amintoro di Lampung dengan alpukat raksasanya. Buahnya itu dilaporkan lebih banyak dari daunnya loh. Haha, luar biasa. 1 buah bisa lebih dari 1 kilogram ya. Tapi saya mau mengingatkan Anda yang sedang mendengarkan. Mengapa Anda harus peduli dengan betani ini meskipun Anda bukan petani? Ini pertanyaan yang sangat relevan. Karena tanaman yang sehat, yang tumbuh di tanah yang sehat, itu nggak mempan terkena hama atau virus. Artinya apa? Petani nggak perlu menyemprot pestisida. Jadi, makanan yang tersaji di meja makan Anda itu murni, bebas dari racun kimia. Anak kita kan? Sangat berbahaya ya. Residu antibiotik pada daging unggas itu masalah global saat ini. Makanya, ini membawa kita pada lini produk ketiga. Enter. Enter ini adalah intervensi enzim untuk hewan dari yang kecil sampai hewan besar. Cara aplikasinya sederhana, cukup dicampurkan pada pakan atau minuman ternak. Dan manfaatnya langsung terasa ya. Menurunkan angka kematian, mempercepat masa panen, terus menghemat pakan. Dan yang paling penting, membuat kandang tidak bau. Nah, ini dia. Kenapa bisa nggak bau? Keluar, itu tidak mengandung sisa protein yang biasanya membusuk dan menghasilkan gas amonia. Tidak ada residu menumpuk di dasar kolam.
Makanya ada cerita soal ikan lele yang masa panennya bisa maju 7 hari lebih cepat. Dan kisah ayam kapas hias itu, yang awalnya kurus banget, bulunya memelas, tiba-tiba jadi indah dan sehat kembali. Jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah langkah yang sangat krusial untuk mencegah penuaan dini dan penyakit pada manusia modern. Iya, karena sumber pangannya sudah dibersihkan. Tepat, Betani dan Enter ini mengusung prinsip yang sangat kuat, produktif tanpa eksploitatif, memastikan rantai makanan kita itu bersih dari hulu ke hilir. Produktif tanpa eksploitatif. Saya suka sekali kalimat itu. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Kita udah menyembuhkan penyakit dengan L-Cure, lalu memperbaiki tanah dengan Betani, dan membersihkan rantai makanan hewani dengan Enter. Selanjutnya, manusia tentu ingin menikmati hidupnya kan? Tepat, disinilah lini produk keempat hadir untuk melengkapi gaya hidup Anda, yaitu Bimako. Bimako ini sangat menarik. Ini adalah perpaduan antara kopi berkualitas, lalu ekstrak ginseng terpilih, dan kolagen yang diimpor langsung dari Jepang. Dan sebagai pelarut rasanya, menggunakan gula suklosa. Bagi pria, manfaatnya ini sangat langsung terasa, meningkatkan stamina, durasi ketahanan tubuh, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma. Dan juga sangat efektif menurunkan hipertensi, serta mengatasi masalah prostat, seperti yang dialami Pak Januar tadi ya. Ya, di sumber materi kita ada celetukan lucu dibilang kalau kopi ini bikin pria selalu standby. Haha, itu cara yang bagus untuk mendeskripsikan vitalitas. Dan ini bukan cuma untuk pria. Bagi wanita, kandungan kolagen Jepangnya itu luar biasa untuk mengencangkan kulit, mencegah penuaan dini. Bikin kulit glowing seperti artis Korea ya. Nah, iya. Terus juga melancarkan sirkulasi darah dan menyehatkan alat reproduksi secara keseluruhan. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting menurut saya. Mengapa sebuah perusahaan bioteknologi yang fokus pada regenerasi sel dan self-healing malah membuat kopi? Iya, kenapa kopi? Kenapa bukan suplemen kapsul aja? Ini adalah strategi psikologis yang sangat cerdas. Kopi itu adalah gaya hidup harian. Jutaan orang minum kopi setiap pagi tanpa perlu disuruh. Ah, sudah jadi kebiasaan ya. Betul. Dikombinasikan dengan perbaikan sel dari Elker, Bimako ini bekerja sebagai fungsi promotif dan preventif. Menjaga vitalitas harian Anda sekaligus meregenerasi sel di tingkat dasar secara konsisten. Wah, ini benar-benar sebuah panduan yang utuh. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, mari kita rangkum diskusi kita hari ini. Kita sudah melihat 4 pilar utama dari ekosistem Bima. Ya, dari manusianya, lingkungannya, hingga gaya hidupnya. Ada Elker untuk meregenerasi sel manusia secara langsung, lalu Betani untuk menyembuhkan mikrobioma tanah yang lelah, terus Enter untuk mengamankan rantai makanan hewani kita agar bebas racun, Dan diakhiri dengan Bimako untuk vitalitas dan keharmonisan hidup sehari-hari. semuanya berakar pada satu hal yang sangat fundamental, menggunakan kekayaan alam untuk mengaktifkan kemampuan penyembuhan alami atau self-healing. Dan relevansinya untuk Anda sangatlah jelas. Entah Anda sedang mencari solusi penyakit kronis, peduli pada kualitas makanan keluarga, atau sekedar pengen bangun pagi dengan energi yang penuh. Ada ekosistem solusi yang saling terhubung di sini. Tepat, semuanya saling terhubung. Dan sebelum kita mengakhiri diskusi ini, ada satu hal yang terus terngiang di benak saya. Kita baru saja melihat bagaimana bioteknologi modern mampu mengekstrak 65 jenis herbal Nusantara untuk menghentikan, bahkan memutar balik, kerusakan seluler pada manusia, hewan, dan tanaman. Iya. Sis kesehatan global di masa depan. Wah, sebuah pemikiran yang sangat provokatif dan bikin merinding ya. Bayangkan potensi yang masih tertidur di hutan-hutan kita. Terima kasih banyak kepada Anda para pendengar karena telah bergabung dan meluangkan waktu dalam penelusuran mendalam hari ini. Teruslah kritis, perhatikan apa yang masuk ke tubuh Anda, dan sampai jumpa di diskusi kita yang akan datang.